Halo, assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi dengan elektronika manfaat. Kali ini kita kedatangan sebuah kipas angin merek Mas Pion dengan tipe F1625RC ya. Kipas ini kalau dinyalakan, sebentar ya, saya coba. Sudah saya colokkan. Kemudian ketika dinyalakan ini dia masih bisa nyala pemirsa ya. Jadi kipas angin ini tergolong kipas angin digital. Dia masih bisa nyala ya, maksudnya LED-nya masih bisa nyala. Kemudian swingnya juga masih bisa, jadi bisa muter-muter gini ya, bisa muter-muter ya. Ini bodinya bergerak, ini kan bergerak. Tapi untuk baling-balingnya ini tidak bisa nyala sama sekali. Jadi meskipun kita tekan gini ya, biasanya kalau gini kan sudah bisa nyala. Ini terus kita atur speednya berapa gitu kan bisa. Ini hanya swingnya saja yang bisa menyala. Jadi kalau melihat gejalanya seperti ini, biasanya bisa dipastikan bahwa kerusakan ada pada dinamonya ya, bukan pada perangkat digitalnya ini, maksudnya rangkaian modul kontrolnya ini ya. Ini untuk swingnya masih bisa nyala ya, dengarkan bisa. Nah, ada bunyi muter dinamo rotarinya, ini masih bisa nyala. Tapi motornya, dinamo penggerak baling-balingnya ini tidak bisa muter sama sekali. Untuk itu mari kita bongkar ya, biar tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke, ini saya skip dulu ya pemirsa untuk membongkarnya, maksudnya untuk bongkar baut-bautnya itu biar tidak lama-lama. Oh benar, ternyata masih ada satu yang ketinggalan. Kalau permasalahan seperti ini pemirsa, maka pertama kali yang dicek itu, nah ini kan bagian modul ya, modul kontrolnya ini kapasitor, harus AC nya ya. Maka kita sudah abaikan saja ini ya, kita ndak berfokus pada ini, kita langsung fokus pada jalur pada ini yang mengarah ke motor ya. Nah ini dinamo rotarinya ini masih oke. Nah kalau kita melihat ini ya, di sini itu ada dua buah kabel yang mengarah ke dinamo. Nah ini yang perlu kita cek ya, maksudnya kita ukur ya, kita ukur kabel putih dan merah ini apakah masih terhubung apa tidak, apakah ada impedansi atau tidak sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali, maka dipastikan bahwa dinamonya yang bermasalah, maksudnya dinamonya yang perlu kita bongkar. Memang dari gejalanya kita bisa memprediksi bahwa ini adalah penyebabnya adalah dinamonya, tapi kita harus pastikan dulu di bagian sininya ya. Kalau di bagian sininya kita tes itu nggak ada pergerakan sama sekali ya, nggak ada pergerakan sama sekali. Kalau kita sambungkan itu kan gini mirsa ya,
sambungkan itu kan gini ya, posisinya kayak gini ya. Ini seharusnya 00, pokoknya 00 itu artinya sambung, jadi enggak ada resistensi apapun. Kalau kita ukur bagian sini ya, ini kan jalur mengarah ke dinamo. Nah ini kalau dinamonya normal, mestinya ini ada pergerakan, jadi entah berapa ratus ohm gitu ya, karena kita mengukur sebuah gulungan ya, sebuah kumparan dinamo. Nah ini kan tidak ada sama sekali, artinya memang jalur mengarah dinamo ini bisa ada yang putus atau mungkin bisa jadi dinamonya kobong ya. Kok kobong, terbakar. Jadi dari sini kita bisa memastikan bahwa kerusakan betul-betul ada pada dinamonya ya, bukan pada ini modul kontrolnya. Untuk itu ya kita bongkar ya pemirsa. Kita bongkarnya itu, kalau pemirsa ingin tahu bagaimana membongkarnya, itu adalah kita bongkar bagian sini dulu ya pemirsa ya. Ini biarkan dulu ya, ini kan ada 3 buah baut ya. Ini menggunakan klem ya, ada 4 buah klem, 1 2 ya, 3, kemudian 4. Nah, kita buka saja pemirsa ya, kita dorong ke dalam ini ya, kemudian kita pengaitnya kita dorong ke dalam, ini juga pengait kita dorong ke dalam. Nah, gini ya, sudah bisa. Kemudian kita dorong ini juga, kemudian pengaitnya kita dorong ke dalam. Ini pengaitnya, ini sudah lepas sendiri ke dalam. Nah kalau sudah seperti ini, maka kita bongkar. Kotor banget pemirsa. Kemudian setelah itu baru kita ini lepaskan 3 buah skrup ya, besar ini. Yang kecil saja bisa ini, memang tidak begitu kuat itunya tekanan. Nah, kalau sudah terlepas, kita lepas ini, kita sisihkan. Nah dari sini kita bisa mengetahui ya, ada sebuah kayak semacam klem ya, bukan semacam, memang ini klem ya. Ini kita lepaskan saja ya klem-klemnya ini yang ada di sini ya. Nah pakai solder saja bisa ini. Nah di dalam sini itu biasanya ada sebuah termofuse mirsa, yang namanya termofuse. Ada sebuah komponen yang namanya termofuse. Jadi dia itu akan rusak atau terputus sementara jika temperaturnya melebihi dari kebutuhan atau maksimal yang
yang ya kapasitas dari temperatur dari thermofuse itu sendiri ya. Nah ini tuh adalah sebuah spring ya, spring otomatis. Biasanya untuk kasus-kasus pasangin kebanyakan thermofuse ini mengalami kerusakan, jadi putus. Itu bisa diganti atau bisa langsung disambung saja. Jadi kalau teman-teman yang bukan tukang servis ya, terlalu tentu saja kan memang nggak punya komponennya ya, jadi ini bisa langsung disambung saja, tapi dipastikan dulu ini sudah putus apa enggak gitu ya. Jadi memang harus dites. Tapi kalau untuk segera coba-coba ya, misalkan kan kalau teman-teman itu nggak punya avometer ya, itu bisa langsung disambung saja, nggak apa-apa. Disambung kemudian dicoba apakah kira-kira bisa hidup apa enggak dinamonya. Tapi kalau teman-teman punya avometer ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya dites dulu ya. Jadi tes dulu ini ujung sini dan ujung sini ya. Kalau ini nyambung otomatis berarti masih bagus ini ya thermofuse-nya. Kalau nggak nyambung sama sekali maka bisa dipastikan thermofuse-nya itu rusak. Nah, ini untuk kasus yang ini kita tes ya, apakah benar-benar sudah rusak atau masih bagus. Kita tes ya. Nah ini enggak nyambung sama sekali mirsa, enggak nyambung sama sekali. Berarti memang thermofuse-nya ini sudah rusak. Nah, sekarang kita coba sambung saja mirsa ya. Kita sambung saja. Nyambungnya tinggal ini saya dipelorot saja ini. Isolatornya ini ya, pelorot apa ya bahasanya itu, jadi jeplok. Sebentar ya, ini saya taruh dulu ya, kameranya saya taruh dulu. Nah dipelorot, kemudian kita puter gini ya, kita biar nyambung. Nah kalau sudah seperti ini maka kita kembali lagi pada tadi ya, yang kabel merah dan putih ini kita tes ya, kira-kira sudah nyambung apa, maksudnya ada pergerakan apa tidak ada. Nah ya kan pemirsa, ini sudah ada pergerakan, jadi nilai resistensinya 386 ohm. Kalau tadi sebelum kita sambung thermofuse-nya itu kan nggak ada pergerakan sama sekali ya, jadi cuma angka 1 gini, artinya tidak ada connect ya, tidak terkonek dengan dinamo ya, dengan kumparannya. Nah, ini bisa nggak apa-apa, ini kita sambung saja ya, kita sambung saja. Setelah itu kita coba ya mirsa ya, kita coba ya, kita colokkan listrik dulu ya. Nah sudah nyala kan lampunya, sekarang kita on. Nah ini sudah ada pergerakan mirsa, cuman dia pelan sekali. Kenapa? Nah, ini bisa jadi karena
kapasitornya sudah berkurang nilainya ya. Kapasitornya sudah berkurang nilainya. Untuk itu ya memang harus diganti. Seperti video-video sebelumnya ya, memang kerusakan thermofuse itu biasanya karena nilai kapasitor dinamonya ini ya, yang nilainya 1,5 mikro 400 volt ini sudah aus ya, sudah berkurang. Jadi mungkin tinggal 0,5 atau 0,6, mungkin tidak sampai 1 mikro ya. Jadi ini nanti diganti dengan nilai yang sama ya, 1,5 mikro 400 volt. Kemudian ini dikasih minyak jahit ya biar tambah lancar. Udah gitu saja mirsa ya. Jadi seperti itu penanganan atau solusi dari permasalahan kipas angin digital ya, kipas angin digital Maspion F1625RC ya. Semoga bisa dipahami. Kalaupun ada pertanyaan bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat ya, karena emang untuk solusi-solusi seperti ini sebenarnya mudah ya kalau kita mau belajar. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu dan semoga ya videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.